Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Bertemu lagi di channel Zidan's Project. Hari ini saya akan membuat roti sosis ala Britalk gitu deh. Simak terus ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke, langsung saja ke langkah yang pertama. Di sini saya siapkan ragi instan merek apa saja sebanyak setengah sendok makan. Selanjutnya susu UHT yang full cream ya, sebanyak 160 ml. Untuk susunya sendiri tidak panas dan tidak dingin ya. Sekarang saya tambahkan gula pasir sebanyak 2,5 sendok makan. Kenapa saya campur gula dengan raginya? Karena ragi ini akan lebih cepat aktif dalam kadar glukosa yang tinggi. Diaduk dulu ya sampai gulanya benar-benar larut. Baik, kalau sudah larut, kita tunggu dulu raginya. Kita diamkan sekitar 9-10 menit. Sambil menunggu raginya aktif, ini saya masukkan dulu bahan-bahan yang lainnya. Ini saya masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Kemudian saya masukkan 1 butir kuning telur. Ini sudah saya pisahkan ya dengan putih telurnya. Kenapa saya pisahkan putih telurnya dengan kuning telurnya? Karena kalau putih telur itu cenderung lebih keras ya, biasa digunakan untuk membuat kue-kue kering. Sedangkan kuning telur itu biasa digunakan untuk roti dan bolu. Kemudian saya tambahkan butter atau mentega. Ini saya pakai merek yang Blue Band Cake and Cookie. Nah, seperti ini. Oke, saya masukkan butternya sebanyak 50 gram. Baik, ini raginya sudah aktif ya teman-teman. Bisa dilihat, ini sudah ada buih-buih atau seperti busa gitu ya teman-teman. Jadi ini menandakan raginya sudah aktif. Sekarang bisa langsung saya masukkan ke dalam adonan. Kemudian saya masukkan SP atau pengembang sebanyak 1 sendok teh. Sekarang saya aduk dulu sampai semua bahan-bahannya setengah tercampur. Jika sudah tercampur, lanjut saya akan menguleni adonannya dengan menggunakan tangan. Tapi sebelumnya, tangannya jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Jadi, teman-teman bisa menguleni adonannya seperti ini ya. Nah, ini tekniknya saya seperti mencuci baju, kemudian saya banting supaya udara yang ada di dalam adonannya itu keluar. Kemudian saya banting lagi, saya kucek lagi seperti ini sampai adonannya itu benar-benar tidak lengket di tangan. Oke, ini adonannya sudah tidak lengket di tangan lagi, artinya adonannya sudah kalis. Sekarang saya akan bulatkan dulu adonannya supaya nanti saat mengembang teksturnya lebih rapi. Sebelum ditutup, saya akan beri sedikit minyak di bagian permukaannya supaya tidak kering. Baik teman-teman, sekarang kita masuk tahap proofing. Ini proofing yang pertama, saya tutup dengan plastik tebal. Untuk waktu proofingnya sendiri itu tergantung suhu ruangan masing-masing ya. Lalu saya double kembali dengan kain supaya lebih kedap udara. Oke, kita tunggu dulu selama 30-45 menit, jadi waktunya sebagai acuan ya. Oke, tadi saya butuh waktu proofing sekitar 45 menit ya, karena ini menjelang malam. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat hasilnya seperti apa. Alhamdulillah, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Baik, sekarang saya akan menyiapkan untuk
toppingnya di sini ada keju, kemudian ada sosis untuk isiannya, dan ada bubuk oregano untuk toppingnya. Sebelum membentuk adonan roti, saya olesi dulu loyangnya dengan mentega. Kemudian saya taburi loyangnya dengan tepung terigu supaya tidak lengket ya. Nah, ini adonannya saya bagi dua dulu. Saya bagi dua sama besar. Kemudian saya potong-potong lagi menjadi lebih kecil. Jadi total semua bagiannya itu ada 8 potong roti ya. Setiap potongnya itu sekitar 60 gram. Nah, ini adonannya sudah saya potong menjadi 8 potong ya. Jadi kita akan membuat 8 roti. Sekarang sambil kita buktikan, ini adonannya terbukti sudah kalis ya teman-teman. Jadi terbentuk membran yang elastis seperti ini. Oke, ini adonannya saya bulatkan, saya pipihkan seukuran dengan panjang sosisnya. Nah, jika masih kurang panjang, bisa dipanjangkan lagi ya. Jadi dibulat-bulatkan. Dibulatkannya itu memanjang seperti ini. Nah, kemudian saya tekan ke dalam sosisnya secara perlahan. Ditekan kuat secara perlahan ya teman-teman, jangan sampai adonannya retak. Lalu saya beri topping keju dan bubuk oregano. Saya suka sekali ya dengan aroma khas bubuk oregano. Atau kalau tidak ada bubuk oregano, bisa diganti dengan seledri. Saya akan membuat kreasi roti sosis yang lain. Jadi ini saya panjangkan. Saya tidak bulatkan, tapi saya tarik ya. Caranya seperti ini. Digoyang-goyangkan, nanti dia akan memanjang sendiri adonannya. Oke, perlahan saja. Jika sudah panjang seperti ini, sekarang saya akan lilitkan di bagian sosisnya. Dililit seperti ini ya. Finish. Tapi ini belum siap panggang ya. Ini adonannya saya proofing kembali yang kedua kali, ditunggu sekitar 15-20 menit. Baik teman-teman, bisa dilihat ya, ini sudah berwarna kecoklatan. Oke, sekarang kita angkat. Ops, tapi sepertinya yang bagian dalam tidak terlalu matang. Jadi sekarang saya akan oven ulang, tetapi ini loyangnya saya balik ya. Yang bagian belum matang tadi saya balik seperti ini. Oke, saya tukar tempat. Nah, sekarang ditunggu lagi sekitar 15 menit atau sampai kecoklatan. Alhamdulillah, teman-teman bisa lihat ya, rotinya sudah matang. Sekarang saya akan beri mayones. Supaya lebih enak ya kalau dikasih mayones. Kalau teman-teman suka pedas, boleh ditambahkan saus ya. Karena ini saya makannya dengan anak saya, jadi saya cukup kasih mayones saja. Oke, langsung saja ya kita cobain. Saya udah nggak sabar nih rasanya roti sosis ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah matang bagian atas bawah. Nah, ini juga tidak gosong bagian bawahnya. Kriuk banget teman-teman. Aku pengen makan sosisnya. Dalamnya dia udah kering ya, udah matang. Jadi kalau teman-teman suka dengan roti sosis ala Britok ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum.